Halo semuanya, perkenalkan nama saya Berta Marlini Saragih dengan NIM 42024110115 dari kelas PSPMF 2020. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tutorial loop pada aplikasi MATLAB. Nah, loop itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada for loop dan yang kedua itu ada while loop. Nah, di video yang kali ini kita akan membahas tentang for loop. Dan while loop itu nanti untuk video berikutnya. Nah, seperti biasanya kita akan mulai dengan perintah clear, kemudian CLC. Nah, sebelum kita masuk kepada for loopnya, kita yang pertama itu membuat array dengan increment. Ini kita akan membuat sebuah vektor. Nah, misalnya ada A seperti ini. Misalnya kita ingin membuat dari 1 sampai dengan 4. Nah, ini akan terus secara berurut. 1, 2, 3, kemudian 4. Nah, berikutnya misalnya dengan perubahan stepnya. Nah, di sini misalnya kita memiliki B. Nah, kita tulis dulu yang di atas. Nah, misalnya kita ingin membuat rentangnya itu 0,5 atau incrementnya. Berbeda seperti ini kan satu rentangnya kedua, kemudian 2 ketiga itu 1, 3 keempat juga 1. Nah, misalnya di sini kita ingin membuat sebesar 0,5. Jadi ditulis dengan titik kemudian 5. Nah, misalnya kita run. Nah, hasilnya seperti ini. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, rentangnya itu 0,5. Jadi dari 1, kemudian 1,5, kemudian 2, kemudian 2,5, begitu seterusnya sampai nanti 4. Secara fisik bisa kita lihat perbedaan antara A dan B, namun sebenarnya ini tidak berbeda. Bisa kita lihat pada perintah HUS. Nah, di sini dinyatakan bahwasannya A dan B itu sama-sama memiliki kelas yang double. Nah, cuman bentuknya saja yang beda. B ini langsung dia double karena ada bilangan yang di belakang koma, jadi dia menyesuaikan. Nah, sekarang kita akan masuk kepada loopnya. For loop. Nah, for loop ini diawali dengan for. Nah, bisa menggunakan i. Misalnya di sini kita ingin membuat vektor dari 1 sampai dengan 8. Misalnya ya. Kemudian for ini akan diakhiri dengan n. Terletak tulis ini i. Nah, ini i sama dengan 1 sampai 8 ini artinya bahwasannya setiap perulangan akan mengambil kembali nilai i. Bisa langsung kita lihat. Nah, seperti ini. Di urutan yang pertama itu ada 1. Seperti yang dijelaskan 1, yang kedua itu kembali ke i sama dengan 2. Nah, selanjutnya i sama dengan 3, seperti itu sampai nanti i sama dengan 8. Nah, misalnya di sini kita ingin menambahkan display 1 loop. Seperti ini. Nah, di urutan pertama itu ada 1, kemudian ada 1 loop. Nah, dari sini kemudian selanjutnya kembali lagi kepada i sama dengan 2, seterusnya 1 loop, kemudian i sama dengan 3, begitu selanjutnya sampai dengan i sama dengan 8 dan ditutup dengan 1 loop. Nah, misalnya di sini kita ingin
Nah, kita buat aja ya yang pertama 1 sampai 4. Nah, di sini kita ingin membuat rentangnya seperti yang di atas 0,5. Nah, sama aja seperti yang tadi. Yang pertama itu I sama dengan 1, kemudian 1 loop. Nah, karena rentangnya itu 0,5, jadi yang selanjutnya itu I sama dengan 1,5. Nah, begitu seterusnya sampai nanti I sama dengan 4 dan diakhiri dengan 1 loop. Nah, sekarang misalnya ada persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah dengan 4X misalnya. Nah, misalkan lagi X-nya itu ada pada rentang seperti ini, min 2 sampai dengan 3. Nah, di sini kita buat for loop untuk kasus studi di atas. Nah, di sini kita tulis kembali X-nya. X-nya itu dalam rentang berapa? Jadi kita buat X sama dengan min 2 sampai dengan 3. Nah, kemudian Y-nya kita buat dalam bentuk array kosong saja. Nah, seperti ini. Nah, nanti kan untuk mencari ini, melakukan ini, kita menggunakan ini aturan for loop ya. Jadi sebelumnya untuk mencari I, kita gunakan dulu, kita cari dulu rentang si X ini. Maksudnya length atau panjang si X ini berapa sih, seperti itu. Jadi misalnya nih kita run dulu. Nah, ini X nya, kemudian kita cari length nya si X. Nah, itu ada 6, berarti bisa kita langsung masukkan ke for I sama dengan 6, atau kita buat length X. Nah, kemudian diakhiri dengan N. Lalu di sini sebenarnya kita masukkan rumusnya di sini, tapi sebelumnya kita coba aja dulu untuk yang sederhana. Misalnya Y sama dengan YI itu sama dengan XI. Nah, misalnya seperti ini. Nah, sebelumnya coba kita panggil itu X, kemudian Y. Di sini ada kesalahan. Nah, ini harusnya 1 sampai dengan length X. Nah, kita run. Nah, ini kita hapus dulu. Lalu kita panggil X, kemudian kita panggil Y. Nah, hasilnya sama seperti ini. Berarti ini sama, berhasil, benar dia. Lalu kemudian karena ini sudah berhasil, jadi kita masukkan saja langsung kepada persamaan ini. Nah, jadi XI kuadrat
ditambah dengan 4 kali X I. Nah, kalau misalnya kitaran, nah seperti ini dia. Kalau misalnya kita panggil Y, maka nilainya seperti ini, sama ini tadi. Nah, ini dia hasilnya. Kalau misalnya secara manual, nah dari min 2 tadi, min 2 kita kuadratkan, hasilnya adalah 4, kemudian ditambah 4 dikali min 2, jadi 4 dikurang 8 hasilnya adalah min 4. Terus yang kedua itu ada min 1 dari sini ya, dari X nya, kemudian min 1 dikuadratkan, itu hasilnya 1 ditambah dengan 4 dikali min 1. Nah, 1 dikurang 4 hasilnya min 3. Jadi ini hasilnya nanti dari operasi rumus ini. Seperti itu. Nah, sekarang misalnya kita ingin membuat grafik. Jadi perintahnya itu adalah plot X, Y. Nah, di sini bisa kita lihat hasil dari plot X, Y ini adalah seperti ini. Nah, ini dia. Ini adalah grafik dari X dan Y. Nah, sekian video mengenai for loop ini. Saya ucapkan terima kasih.